paling sering dipakai orang untuk apa Lego Serious Play ini? Paling sering dipakai pada akhir tahun atau awal tahun untuk membuat strategi setahun ke depan mau melakukan apa. Tetapi di dalam Lego Serious Play yang paling kuat menurut saya adalah konsep yang disebut dengan metafora. Story itu tergantung plot, tergantung karakter, tergantung bagaimana kita menyusun runutan ceritanya, tergantung kita. Tapi satu kunci, how to be interesting. Jadi how to be interesting ini adalah one of the few tools yang menurut saya membuat training menjadi sangat interesting. Sebenarnya secara real Lego Serious Play ini dipakai untuk kondisi-kondisi apa saja? Ketika kita leaning forward dan dalam state of play, maka kita menjadi sangat powerful, menjadi sangat aktif, menjadi otak kita main, dan orang yang biasanya tidak bicara menjadi mau bicara. Karena itu Lego Serious Play, baik dalam meeting ataupun di dalam training, itu sangat powerful. Orang yang jarang ngomong sekarang ngomong, orang yang sering diem tiba-tiba idenya meluncur dengan sangat cantiknya. Mitra bisnis, senang berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini hadir bersama kita Pak Tanadi Santoso. Halo Pak. Selamat pagi, walaupun malam pagi terus kita ya. Senang ketemu Bapak lagi. Nah, pada Business Wisdom Podcast kali ini kita akan berdiskusi banyak tentang apa itu Lego Serious Play. Apa itu Lego Serious Play? Banyak tahun yang lalu saya itu kaget ketika melihat ada tools yang namanya Lego Serious Play yang dipakai untuk training. Ini adalah sebuah tools atau alat yang bisa kita pakai untuk training manajemen, ya, leadership, innovation di dalam kehidupan perusahaan kita. Nah, ada yang menyebut Lego Serious Play itu sebuah metode ya Pak. Ada yang menyebut itu sebuah approach, bahkan ada yang menyebut itu sebuah language. Nah, itu nanti kita bahas mendalam. Betul. Nah, banyak juga teman-teman kita yang sebenarnya itu bertanya, ngapain sih kita pakai Lego Serious Play? Apa kelebihannya? Dan pada sesi atau kondisi apa metode atau bahkan bahasa dalam tanda kutip ini kita bisa gunakan, baik untuk kita sebagai pribadi, sebagai tim, bahkan kita di dalam mengelola sebuah korporasi atau sebuah bisnis. Nah, nanti Pak San barangkali bisa menjelaskan lebih detail tentang beberapa hal sebagai pembuka diskusi kita ini, Pak. Oke, saya cerita dulu satu hal yang paling sering dipakai orang untuk apa Lego Serious Play ini. Paling sering dipakai pada akhir tahun atau awal tahun untuk membuat strategi setahun ke depan mau melakukan apa. Saya sudah melakukan ini berpuluh-puluh kali ya. Bisa saya di Bali dengan 15 orang paling atas dari sebuah perusahaan, bisa hanya 8 orang kunci saja, bisa dengan 20 orang manajer untuk menentukan tahun depan mau melakukan apa di akhir tahun atau di awal tahun ya. Kita mau ngerjain apa sih? Bagaimana mengaplikasikan bisnis untuk perusahaan kita. Itu dalam teorinya disebut real time strategy for the enterprise, sebuah standar aplikasi Lego Serious Play yang sangat sering dipakai orang. Tapi sebelumnya mungkin kita relax dulu Pak. Saya tadi meminta 2 set. Ini namanya bebek ya. Jadi ada 6 buah materi yang kita bisa desain untuk perintahnya adalah coba dalam waktu 2 menit bikinkan menjadi bebek gitu. Nah, bagaimana caranya terserah Anda. Bagaimana caranya Anda suka membuat bebek itu monggo gitu. Jadi ini adalah cara kita membuat bebek ya. Menarik sih menurut saya ya. Jadi ini adalah bebek ya. Dan menurut orang-orang bebek ini bisa lain-lain. Caranya bebeknya itu kayak apa ya. Bebeknya Pak Tanadi dengan bebeknya Pak Fatoni akan beda ya. Jadi bebek-bebek kita ini, nah ini bebeknya Pak Tanadi ya. Setengah menit jadi
ya. Mulutnya kuak 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 kuak, ratunya besar ratunya lebih. Terus ada matanya lihat ya. Dan ini ada ekornya, ada kepalanya. Nah, yang menarik ketika saya bermain bebek ini, saya pernah berikan dalam satu grup itu 8 orang dengan 8 buah bebek, dan setelah jadi semua bebeknya berbeda, Pak, berbeda ya. Bahkan ada yang bikin bebeknya sangat ngawur, dan ketika saya tanya, "Ini bebek apa?" Dia bilang, "Ini bebek nakal, Pak Tanadi." Ya, bebek nakal, jadi kayak bebek nakal. Jadi apapun boleh, nggak ada sesuatu yang salah, nggak ada sesuatu yang benar, karena kita menggambarkan sebuah metafora dari sebuah bebek ya. Ini permainan contoh yang kita pakai untuk opening, untuk fun aja ya. Tetapi di dalam Lego Serious Play yang paling kuat menurut saya adalah konsep yang disebut dengan metafora. Metafora adalah bagaimana kita menggambarkan sebuah kejadian, sebuah keadaan dengan menggunakan brick sebagai simbol apa yang kita katakan. Kalau kita pakai 1000 brick jadi sebuah gedung, maka semua orang paham ini gedung. Tapi kalau saya hanya memakai 2 buah brick saja, dengan membentuk seperti ini, maka maknanya bisa macam-macam. Ya, ini bisa nilai tambah, ini bisa jungkat, ya, ini bisa pesawat terbang, ya, ini bisa juga tanda salib di kuburan. Jadi macam-macam ya. Dan tergantung siapa yang membuat Lego ini, model ini, dia yang mempunyai hak atas story dari model ini. Silakan, tadi Bapak menyinggung kata metafor ya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dimetaforkan oleh pembangun atau builder dari model ini, dialah yang menjadi pemilik dari story tersebut. Ya. Betul ya? Betul. Nah, boleh kita cocokkan dulu Pak bebeknya beda ya, beda ya. Oke. Nah, punyanya Pak Fatoni itu bebek nakal. Iya, punya saya ada kakinya, Pak. Ya. Nah, yang merah bawah ini ya. Ya. Nah, inilah sebuah keunggulan dari Lego bahwa setiap partisipan atau yang bermain atau yang membangun sebuah Lego model itu punya pemikiran yang berbeda-beda sehingga lebih kaya gitu ya Pak. Benar. Nah, kebetulan saya dulu dengan Pak Mademuku mengambil sertifikasinya di Malaysia dan Pak Fatoni mengambil sertifikasinya di Jakarta. Waktu itu satu-satunya pertama kali dan sesudah itu nggak ada. Nggak ada ya. Diadakan di Jakarta, ya menarik banget. 4 hari penuh bersama Pak Per ya waktu Pak itu ya. Pierre, ya. Pierre Christensen, itu keren banget. Saya pengen cerita nih tentang historinya Pak. Jadi Lego ini punya histori yang menarik. Kurang lebih 25 atau 30 tahun lalu, ketika Lego Company sedang turun banget ya, maka CEO dari Lego Company ini memanggil beberapa profesor dari beberapa kampus Eropa. Kalau nggak salah IMD dan INSEAD gitu ya. Dan mereka diminta untuk meriset bagaimana menggunakan Lego Bricks untuk strategi planning. Maka mereka membuat research, melakukannya, akhirnya dengan menggunakan Lego Bricks untuk strategi planning, dalam beberapa strategi planning, akhirnya Lego Company berhasil recover Pak. Jadi company-nya jadi sehat kembali, berkembang lagi. Tentu bukan hanya karena bricks-nya, tapi permainan Lego Serious Play ini jadi terkenal. Nah, ketika terkenal maka mulailah dibentuk tim dalam Lego Company untuk membuat Lego Serious Play. Dan ini mulai ditrainingkan di perusahaan-perusahaan hebat di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia oleh tim kunci ini. Nah, konon setelah 7, 8, 9 tahun agak menurun Pak. Kenapa menurun? Karena sulit untuk menjadi certified Lego trainer. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya enggak jalan Pak. Ketika enggak jalan sama Lego Company mau di shut off, ditutup. Akhirnya 2 orang yaitu Pak Pierre dengan Pak Pak Robert berdua ini keluar membangun komunitas dalam Lego. Jadi mereka mempermudah orang untuk menjadi Lego trainer ya, membuat training khusus certified Lego facilitator istilahnya selama 4 hari di seluruh dunia, dia pindah-pindah dan itu pagi jam 8 sampai jam 10 malam kalau Bapak masih ingat ya. Itu di training, setelah itu kami diizinkan untuk membeli Lego Bricks ya. Nah, Lego Bricks-nya apakah sama atau khusus?
kalau saya bilang bisa khusus, bisa sama. Karena ini adalah salah satu model Lego Bricks yang dijual khusus untuk Lego Serious Play. Ya, jadi ini belinya satu kotak itu 100 biji dibuat bermain. Dan ini mainan kecil, tapi kita bisa bermain yang besar dan kita bisa membuat koneksi dan lain-lain yang sangat fleksibel. Dengan berkembangnya waktu, maka berkembanglah Lego Serious Play ini menjadi satu permainan yang sangat diakui dunia dan dipakai di seluruh dunia. Bahkan ada convention-nya di mana kita pernah datang di Singapura waktu itu. Ya, jadi kita bikin acara semua Lego Serious Play certified fasilitator kumpul untuk ngobrol-ngobrol bagaimana perkembangan dan cara memakai Lego Serious Play untuk training yang sangat baik. Ya. Nah, pada umumnya di BWI kami memakai Lego Serious Play untuk training selama sehari, bisa saja 2 sesi atau 3 sesi atau 4 sesi untuk strategi, untuk networking, untuk teamwork, team building, untuk banyak kepentingannya untuk lain. Sehingga teman-teman kalau mau memakai dan merasakan Lego Serious Play untuk in-house trainingnya dapat menghubungi kami. Pak Tanadi kalau nggak jualan di mana? Ya, dapat menghubungi kami di 081 123 123 123. Silakan Pak. Nah Pak, kita sudah membantu banyak klien kita dalam konteks menggunakan Lego Serious Play. Benar. Nah saya ingat sekali pada saat Bapak bertemu dengan teman kita yang sudah pernah ikut training, lantas Bapak bertanya, Mas gimana kabarnya? Dan yang Bapak tanya itu bilang gini, Pak saya paling ingat itu waktu bermain dengan Lego Serious Play. Jadi ada semacam kekuatan memori. Jadi itu yang ada menggunakan, misalkan gajah ini menggambarkan kompetitor terdekat dan terbesar kita itu ini. Bapak bisa beri pendapat Pak, kenapa memori itu begitu melekat kuat di benak peserta gitu. Karena gini, otak kita kalau ikut training, PowerPoint slide, lupa Pak. Karena terlalu banyak yang sama. Sedangkan dengan adanya Lego ini, kita fun, kita mainan. Ketika kita mainan, kita ingat. Jadi, dulu pernah bikin bebek loh, gitu ya. Bebeknya itu kok gini, ingatnya itu tajam dan dalam. Karena memori otak kita banyak sekali yang masuk dan membuat kita ingat karena funnya, karena gambarnya. Bahkan ingat dulu itu loh yang ada kabelnya di ujung situ tuh. Ini ada ikan hiu ya. Ikan hiu ini bisa berarti kompetitor yang suka melawan kita. Bisa juga berarti kita untuk menangkap semua pelanggan yang lewat. Dicaplok aja biar jadi pelanggan kita. Jadi memori seperti ini melekat di benak kita. Karena itu akhirnya Lego Serious Play mengalami kemajuan yang luar biasa. Dipakai di seluruh dunia. Bahkan banyak sekali penulis-penulis, ini buku yang terkenal, ini bukunya Pak Fatoni ya. Judulnya adalah Serious Work ya, Serious Work. Ini buku Lego Serious Play yang dipakai di dalam banyak sekali ini Lego Serious Play ya, ini bukunya. Sebenarnya buku yang pertama sekali keluar ini fotokopi dari buku saya. Ini bukunya ya, ini bukunya Per ya. Jadi ini adalah buku awalnya bagaimana membangun permainan atau training Lego Serious Play yang baik Pak Fatoni. Dan ini yang saya suka juga, waktu masa pandemi ternyata ada yang menulis bagaimana bermain Lego Serious Play secara online. Tapi sebenarnya basic book yang bagus yang pertama tadi ya, Pak Fatoni. Ini bukunya Pak Fatoni. Jadi menurut saya Lego Serious Play adalah salah satu tools yang sangat powerful yang dapat dipakai untuk melakukan training ya di dalam perusahaan, terutama untuk strategi, untuk teamwork, untuk innovation, semuanya amat sangat cocok karena ini adalah language kita. Language kita untuk menggambarkan apa yang akan kita lakukan, apa yang perlu dilakukan di dalam sebuah bisnis dan apa yang akan paling efektif di dalam membangun strategi kita. Oke. Tadi Pak Tan bilang bahwa di sela-sela training kita itu umumnya ya screen, slide, screen gitu ya. Kertas, tempel gitu ya Pak ya. Bosen ya. Jadi bahkan ada yang bilang kalau yang kita lalui secara dalam tanda kutip biasa itu disebut
dua dimensi, betul ya Pak ya? Ya. Tapi kalau kita menggunakan Lego ini sebagai alat bantu visual, Ya. maka inilah bentuk 3 dimensi kita pada saat melakukan training. Benar. Betul ya Pak? Benar. Nah. Saya teringat sesuatu kemarin. Kemarin tuh ada iklannya Masterclass, Pak. Masterclass itu seri TV ya. Itu yang bicara Salman Rushdie. Lucu. Jadi dia bilang gini, dia bicara tentang storyteller. Kebetulan saya suka storyteller. Saya merasa ini menarik, tapi saya belum nonton ceritanya, cuma lihat iklannya aja. Iklannya bilang gini ya, story itu tergantung plot, tergantung karakter, tergantung bagaimana kita menyusun runutan ceritanya, tergantung kita. Tapi satu kunci. Apa itu Pak? How to be interesting, bagaimana menjadi menarik. Menurut saya sama dengan training. Kalau training itu menarik, menyenangkan, orang perhatian penuh, akan diingat orang dan membuat orang menjadi bisa. Kalau Pak Fatoni ingat, guru atau dosen yang paling memorable di tempat Anda dulu, atau mata pelajaran yang paling Anda suka itu siapa? Pasti yang gurunya enak, yang membuat kita merasa nyaman. Jadi how to be interesting, ini adalah one of the few tools yang menurut saya membuat training menjadi sangat interesting. Dan sebenarnya ini yang mengawali Business Wisdom Institute sangat fokus pada tools sehingga kita punya The Face, punya Alpha Smart, punya Oil Game yang sering Bapak bawakan, punya Indian, punya macam-macam, punya pesawat terbang, punya segala macam. Karena apa? How to be interesting and relevant terhadap apa yang kita ajarkan. Nah, mitra bisnis, tadi Pak San menyampaikan bahwa LSP, Lego Serious Play itu is a method. Nah, namanya method itu berarti ada sebuah model, sebuah approach, dan nanti kita gali. Bagaimana sih sebuah seri atau sebuah sesi Lego Serious Play itu akan berlangsung? Pentahapannya bagaimana dan dalam konteks apa kita bisa menggunakannya secara optimum? Oke, mitra bisnis, kita masuk dalam sesi yang kedua. Nah, judulnya kan Lego Serious Play ya Pak. Yes. Jadi kalau Lego ya inilah Lego gitu ya. Ya. Ada yang menarik, kenapa disebut play gitu? Nah, ini menariknya. Jadi orang itu ketika dia kerja, dia bosen ya, karena itu menganggap itu beban. Tapi ketika play, orang itu happy. Ya, play itu adalah satu-satunya aktiviti manusia yang tidak punya maksud tujuan apapun. Contohnya Bapak sama saya mainan halma ya atau mainan ular tangga. Ya siapa sih menang, selesai ya selesai, main lagi. Tapi tidak punya tujuan lain daripada menikmatinya. Sehingga disebut bagaimana training ini bisa begitu nikmatnya. Seperti itu sebuah play. Itu konsep dasarnya ya. Jadi kita kalau memakai kata play, maka ketika kita memakai Lego Serious Play, contoh ya, Bapak kalau meeting, katakanlah meeting ya Pak ya, 10 orang, yang ngomong biasanya hanya 2 atau 3 orang yang itu saja, dan ngomongnya selalu wah ngotot, tapi yang lain tidak dikasih kesempatan, semuanya leaning backward. Ini leaning backward Pak, duduk ke belakang santai sambil dengerin. Ini kalau konvensional ya Pak. Tapi begitu Anda main Lego, Anda leaning forward. Artinya kita punya ketertarikan. Tangan kita bermain, otak kita bermain, perhatian kita tajam. Karena itu kita leaning forward. Ketika kita leaning forward dan dalam state of play, maka kita menjadi sangat powerful. Menjadi sangat aktif, menjadi otak kita main. Dan orang yang biasanya tidak bicara, menjadi mau bicara. Karena itu Lego Serious Play baik dalam meeting ataupun di dalam training itu sangat powerful. Orang yang jarang ngomong sekarang ngomong, orang yang sering diam tiba-tiba idenya meluncur dengan sangat cantiknya. Nah, dalam sebuah meeting atau training yang menggunakan tools ini ya Pak ya, saya ingat beberapa hal yang common terjadi di sana, bahwa waktunya itu selalu kurang, tidak cukup, tidak cukup, gitu ya. Cukup. Itu mungkin terkait dengan kata-kata yang Bapak terjemahkan sebagai play tadi ya. Benar. Mengalir, enak, dan waktunya menjadi terasa cepat sekali berlangsung. Benar. Jadi kita pernah main sampai orang-orang jam 8 malam Pak, dan mereka happy banget, tidak kerasa gitu ya. Itu kalau dalam teorinya disebut mengalami
flow state, FLOW, satu konsep yang dipopulerkan oleh Mihaly Csikszentmihalyi, yaitu kita melupa waktu, hanyut dengan pekerjaan yang kita lakukan sehingga waktu terasa sangat sedikit tetapi semuanya berjalan dengan cepat. Oke. Nah, tadi Bapak singgung juga bagaimana ini komparasi antara leaning forward tadi ya Pak ya. Dengan back forward itu ya. Salah satu keunggulannya tentu saja ada full participation ya tadi, benar. Dan full contribution. Benar. Jadi orang yang hadir mau tidak mau punya waktu untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. Benar banget. Ya. Dan mereka memakai tangan, Pak. Ini yang menarik. Tangan itu kan search engine yang powerful. Jadi ini Google search engine yang powerful. Karena di dalam otak kita, sebenarnya tangan kita itu memakan porsi yang sangat banyak sekali di dalam otak kita. Karena itu kalau Anda compare dengan kaki Anda, kemampuan kaki kan cuma begitu doang. Tapi kemampuan tangan bisa merajut, bisa melakukan operasi katarak, bahkan operasi badan, bahkan bisa karate, bisa silat, bisa segala macam. Karena itu jatah otak untuk tangan itu super besar. Karena itu kita biarkan sering-sering dalam permainan ini, tangan itu dibiarkan untuk berjalan sendiri dan membuat sesuatu. Bahkan sebelum kita mikir bikin apa, gak peduli wis. Pokoknya buatlah macam-macam begini ya. Lalu setelah jadi baru dikasih makna gitu. Jadi tangannya jalan dulu, maknanya belakangan gitu. Ya, jadi ketika kita bicara berwarna-warna bisa berarti anak buah kita yang bermacam-macam. Ya. Maknanya memutar di belakang. Karena itu permainan Lego Serious Play ini sangat powerful. Silakan. Tadi kan disebut ya Pak ya, it's a play ya. It's a play but with a serious intended purpose. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi permainan yang selalu punya makna dan tujuan yang jelas. Ya. Tergantung kemana arah meeting atau diskusi itu akan dibawa gitu ya. Benar. Kita mulai masuk ke agak dalam ya Pak ya. Nah tadi kan kita dapat penjelasan dari Bapak bahwa tools ini bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan real di perusahaan. Contohnya tentang bagaimana kita menyusun strategi untuk tahun depan gitu ya. Nah berarti itulah intended purpose ya Pak ya, menyusun strategi bisnis tahun depan. Kira-kira kalau digambarkan Pak, dalam sesi itu setengah hari bagaimana, kemudian dalam setiap sesi itu prosesnya apa dan bagaimana supaya metode ini tersampaikan. Kan kalau metode itu kan ada urut-urutannya ya Pak biasanya. Silakan Pak. Jadi di dalam setiap potongan pendek sebuah Lego Play itu ada satu potong. Contoh satu potong itu ada sebuah question. Saya kasih contoh. Coba gambarkan ideal model dari perusahaan Anda 3 tahun yang akan datang. Maka semua orang akan dikasih waktu 8 menit, 10 menit untuk membuat satu model. Model ini menunjukkan ideal model kita. Dia melakukan construction. Gitu ya? Jadi setelah kita masukkan question, dia melakukan construction dengan menggunakan tangan dan lakukan. Lalu suruh dia bikin story untuk sharing. Jadi misalkan dia bilang 3 tahun lagi bila mana perusahaan saya sudah sangat sukses, maka kita sudah memakai AI untuk kemajuan, karyawan kita akan bertambah 20%, tapi omset kita naik 40-50% misalkan ya Pak ya. Terus apa yang akan terjadi lagi di mana orang akan lebih efisien, profit akan naik, contoh aja. Lalu kita akan melakukan reflection, apakah itu sudah oke, apakah ini sudah baik, apakah ini sudah jalan. Nah itu orang disuruh share Pak. Ya. Lalu dengan adanya 10 atau 8 pimpinan kita akan sharingkan itu menjadi sebuah share satu gitu ya. Kita akan tunjukkan ini loh sing kita harapkan 3 tahun lagi terjadi. Mulai dari HRD-nya sampai apa. Kira-kira seperti apa? Ini mimpi kita. Ini mimpi kita. Ya. Lalu kita tanya, apa yang mempengaruhi sukses dan gagalnya mimpi itu? Nah, mereka bikin lagi. Ya. Lalu kita akan bilang, selama 12 bulan ke depan, apa yang mungkin terjadi di perusahaan Anda? Ya. Salah satu contoh misalkan, ternyata nilai tukar dolar berubah. Atau misalkan, ternyata Amerika dengan China terjadi pertengkaran yang lebih rumit. Gitu ya. Apa dampaknya untuk perusahaan kita di Indonesia?
Ya, apa yang akan terjadi di dalam company kita? Ya, bagaimana dia mengefek profit dan loss kita? Nah, ini contoh yang keadaan. Dari situlah kita akan bermain, lalu kita akan bertukar pikiran, ya, lalu menanyakan Anda sebagai CEO apa yang Anda lakukan untuk itu? Wah, lalu kita mulailah memikirkan apa yang dapat kita lakukan dalam 12 bulan ke depan sehingga semua risiko termitigasi, semua planning kita akan lebih mungkin jalan. Semua mimpi-mimpi kita yang 3 tahun akan datang lebih bisa tercapai. Lalu kita buatlah sebuah list. Atau sebuah summary. Kadang-kadang kita diminta membuat sebuah manifesto. Kadang-kadang kita diminta sebuah strategi plan. Nah, dari situ kita akan membuat sebuah sesi khusus untuk bagaimana strategi itu dapat kita capai. Kurang lebihnya seperti itu. Menarik ya Pak ya. Jadi purpose besarnya ditentukan. Tadi tahun depan mau bagaimana. Kemudian dipotong dalam sebuah sesi-sesi gitu ya. Dan ini yang menarik. Memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi. Betul ya. Betul. Dan paham. Ya. Nah, dan ingat, ini yang penting Pak. Dan ingat, ketika sesi itu hanya berupa sebuah list dari sebuah seminar, mereka lupa pada bulan kedua gitu ya. Nah, kalau pakai Lego mereka akan ingat beberapa tahun kemudian. Itu yang menarik. Karena ini 3 dimensi. Benar. Nah, jadi itu semacam penggabungan dari semua pendapat orang-orang yang hadir di sana. Betul ya Pak? Benar. Dan nah itu yang menarik. Itu seperti layaknya membangun sebuah komitmen bersama. Benar sehingga banget. Ada manifesto tadi. Saya barusan melakukan Lego Serious Play ini untuk kawan-kawan di PT Vale Indonesia. Jadi kebetulan 6 orang BOD, CEO, asisten CEO, dan seorang konsultan. Mereka 9 orang. Dan saya bermain Lego ini untuk menggambarkan apa mimpi besar mereka kalau semua itu berjalan dengan sukses. Dan itu menarik banget karena banyak hal-hal yang underlying motif, underlying opinion yang sering tidak keluar dalam percakapan. Nah, ketika itu sudah merasa nyaman, mereka maka mereka berbicara. Dan di sini saya tidak perlu paham bisnis mereka apa, karena mereka yang cerita. Mereka yang sharing. Di antara mereka, saya hanyalah seorang fasilitator yang membiarkan mereka berdiskusi. Fungsi kita sebagai katalisator supaya diskusi itu lebih terstruktur, lebih tajam, lebih mudah dipahami, dan mereka hasil akhirnya adalah tahu, ternyata yang diharapkan itu seperti ini. Keren banget sih Pak, keren. Ya. Jadi pada saat itu tentu real issue Pak ya, ya yang ada di sekitar company itu bisa dibahas secara bersama. Benar. Dan tantangannya menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita put question atau challenge on the table. Benar. Itu ya Pak ya. Iya. Bagaimana menstruktur pertanyaan yang penting sehingga mereka bisa terdorong ke arah sana, Itu menurut saya penting banget. Jadi Lego yang dikonstruk oleh audiens, partisipan itu kan sebenarnya merespon question atau challenge yang kita disampaikan oleh facilitator, betul ya. Jadi itu termasuk salah satu kunci. Nah, sebetulnya ilmunya facilitator di sana, cara bertanya. Seperti ilmunya seorang coach ketika nanyakan kepada orang itu seperti apa. Karena pertanyaan itu mendorong pandangan orang ke arah yang lebih benar. Iya, mitra bisnis. Sampai saat ini kita tahu bagaimana sebuah proses Lego Serious Play Session itu berlangsung. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang lebih menarik Pak. Silakan. Dalam konteks real nanti, apakah itu menyangkut tentang seseorang, personel, atau menyangkut tentang tim, bahkan menyangkut tentang sebuah korporasi atau sebuah bisnis. Sebenarnya secara real Lego Serious Play ini dipakai untuk kondisi-kondisi apa saja. Nah, tapi tunggu Pak. Nanti ya di sesi berikutnya Bapak sampaikan itu contoh-contoh yang bisa kita gunakan dalam konteks itu.
Oke, mitra bisnis, kita sekarang ada di sesi penghujung. Pak Tan nanti bisa menyampaikan yang pertama adalah sebenarnya siapa saja yang pernah dibantu oleh BWI ketika menggunakan LSP ini sebagai sebuah tools di dalam training-training tersebut. Beberapa tahun lalu yang paling banyak itu adalah Astra Group, terutama Astra Honda Motor. Dengan timnya kita main mungkin lebih dari 10 kali di sana. Banyak banget ya. Bahkan ada departemen yang sangat suka dengan permainan Lego ini sehingga minta kami membantu membelikan dan mentraining timnya supaya bisa dipakai di sana. Internal ya. Internal dan ketika ada tamu datang. Itu paling banyak. Di luar itu baru-baru ini ada Pusri, kita beberapa hari tiap hari mainan Lego ya. Terus ada Kanmu Group ya, ada Bank Mestika, banyak bank, kalau bank banyak, bank pasar juga banyak ya. Lalu ada IO Entrepreneur Organization kita baru lakukan beberapa bulan lalu, bahkan sudah 2 kali. Mereka pertama kali pakai tidak puas, sudah lewat 4 tahun minta lagi sekali ya. Kemudian ada Kalbe Internasional, ada Pelindo 4, ada macam-macam Pak, macam-macam. Kalau perusahaan besar macam-macam. Lalu kita pernah bikin pabriknya juga dan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dipakai untuk mendevelop strategi company-nya. Nah, di antara semua mitra-mitra kita di BWI yang menggunakan ini. Nah, sebenarnya secara secara enak, secara ideal. Aplikasi ini kalau dijalankan itu berapa lama, Pak? Cukupkah 1 hari saja atau harus lebih dari itu atau bagaimana? Kalau saya idealnya setengah hari sampai 1 hari. Jadi tergantung kebutuhannya. Yang terbaik antara 2 sesi yaitu setengah hari atau 3 sesi 3/4 hari atau full day. Tapi yang saya paling suka sebenarnya 3 sesi. Jadi ditambahi dengan sedikit seminar atau activity lain ya. Itu paling enak menurut saya setelah pengalaman berkali-kali. 2 sesi juga cukup enak kalau isinya nggak terlalu padat. Jadi misalkan inovasi, misalkan apa, kan manfaatnya macam-macam Mbak. Manfaatnya bisa personal, bisa tim secara kolektif tim, bisa secara korporasi, gitu, secara perusahaan, pemakaiannya. Ya, kita coba bedah satu-satu. Kalau secara personal, misalkan career development, mungkin Pak Fatoni bisa nambahkan nanti apa yang bisa lagi. Career development atau bagaimana saya bisa menjadi lebih hebat, lebih sukses, menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Lainnya apa kalau untuk personal, Pak Fatoni mungkin masih ingat? Bisa juga misalkan kita mendefinisikan ulang apa sih yang disebut dengan life balance. Life balance ya, life balance. Dari kehidupan personal, kehidupan profesional kita. Ini kita bisa membantu personal dari partner-partner kita. Nah, kemudian dalam konteks tim, nah, ini ada satu yang menarik yang pernah saya alami waktu itu ketika pesertanya ini adalah peserta yang biasanya bikin coding itu Pak. Orang IT ya. Orang IT ya. Mohon maaf biasanya kan bahasanya cenderung introvert. Iya. Nah, dengan kita menggunakan itu ya, itu menjadi lancar di sesi itu. Mau cerita. Bahkan ada yang bilang loh, ini di antara teman mereka bilang loh, saya itu loh baru tahu sekarang kalau Pak Amir itu yang sehari-harinya diam itu ternyata kalau ada kesempatan bicara menjelaskan gini ya cantik loh waktu menjelaskan gitu. Lancar. Betul. Betul. Nah, dalam konteks tim kita bisa how to build a solid team. Itu paling umum dipakai. How to create culture juga menarik. How to create culture atau becoming the best leadership team. Itu tentang leadership ya. Untuk corporate yang tadi saya cerita yaitu strategi untuk tahun depan itu yang paling sering dipakai. Lalu bisa saja untuk corporate culture juga seandainya atau bisa dipakai untuk keperluan-keperluan lain ya. Tapi yang menarik adalah ternyata Lego ini sangat disukai ya. Ada satu kejadian yang cukup menarik, salah satu CEO-nya bilang, terima kasih ya Pak Tanadi, hari ini acaranya menarik banget. Saya sungguh
pada awalnya bimbang apakah Lego ini bisa dipakai. Kebetulan mereka bikin sesi 2 hari. Hari pertama mainan Lego. Hari kedua bikin strategi planning, ditempelkan. Dia membuat kita main Lego ini supaya sesi keduanya nanti ketika berbicara di internal sudah lebih mudah gitu. Dan dia masih curiga apakah Lego mampu. Ternyata sore malam jam 6 selesai itu dia bilang, tidak saya duga bahwa 70-80% dari isu yang seharusnya besok baru kita selesaikan, ternyata hari ini sudah selesai karena bermain Lego Serious Play. Nah ini menurut saya powerful ya, karena ternyata timbul semua persoalan-persoalan yang akan didiskusikan pada saat meeting tahunan itu. Jadi yang umum di menjelang akhir tahun ini, acara Lego ini diselipkan di antara biasanya disebut mereka annual meeting gitu ya Pak ya. Sehingga ini akan memperkuat sinergi antara planning tahun depan dengan apa yang real issue yang kita diskusikan dalam sesi Lego. Benar. Nah, yang agak berat dan agak sulit itu kenapa kita kalau mainan Lego itu biasanya agak mahal biayanya. Karena kalau misalkan orangnya katakanlah 30 gitu ya. Kita bagi menjadi 4 grup atau 5 grup atau 4 grup ya. Itu satu meja itu yang paling enak antara 7-8 orang. Jadi kalau 32 jadi 4 grup bisa Mas Ian ya. Nah, itu harus ada 4 orang duduk di sana untuk membantu supaya timnya bisa bermain dengan lebih enak. Jadi harus perlu 1 trainer dan 3 asisten ya. Kalau bermain agak panjang, kalau bermain pendek dan sedar yang hura-hura begitu enggak usah, enggak apa-apa. Jadi lebih murah gitu ya dan lebih gampang. Tapi kalau main sampai 3/4 hari, 1 hari gitu ya, di mana mainnya dalam sampai segala macam, perlu ada fasilitator di meja itu yang membimbing mereka. Itu yang kira-kira agak menyulitkan. Jadi barangkali kurang lebih apa sih sebenarnya Lego Serious Play? Kita bisa menyimpulkan sebuah proses ya Pak ya. Sebuah itu ada dikasih hadiah oleh IO. Jadi ternyata wajah kita bisa diorderkan di Lego. Ini baju saya, wajah saya sama persis gitu. Jadi dengan Legonya dibuatkan satu figurin yang seperti Lego ya. Bahkan teman-teman ngasih hadiah ini dulu. Piala dari Lego ya, bisa dipakai untuk macam-macam gitu. Silakan Pak Fatoni, tadi terputus bentar. Jadi kesimpulannya Lego Serious Play itu adalah sebuah doing of thinking ya. Betul ya? Doing of thinking tentang sebuah real issue. Apakah itu sebuah problem, apakah sebuah tantangan, apakah sebuah planning tahun depan yang menggunakan brick Lego sebagai alat bantu visual. Betul ya? Bener banget. Kemudian mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya kepada orang-orang yang lain ya. Kemudian mensinergikan semua pendapat yang ada di meja itu membentuk sebuah komitmen bersama tentang sebuah isu atau planning. Kira-kira gitu ya Pak ya? Bener banget. Bener banget. Jadi dan saya senang banget sih dengan permainan ini. Ini salah satu permainan yang menurut saya sangat powerful, cuma dulu kita agak males dalam arti karena harus bawa barangnya banyak. Ya jadi kalau kita bermain 30 orang atau 35 orang butuh 5 kalinya ini. Jadi kadang-kadang kita menggambarkan seorang pemimpin itu seperti seseorang yang memakai topi raja dan membawa pecut, selalu memecutin orang gitu ya. Maka ini enggak baik gitu. Lalu bagaimana leader yang baik? Kita bisa bercerita macam-macam ya. Bahkan kita bermain apa yang disebut leader from hell. Ini adalah leader from hell, maunya jadi raja, mencutin orang lain, dia sendiri seenaknya sendiri, contoh. Jadi kita memberikan pelajaran-pelajaran dengan menggunakan permainan yang menarik, dan ini jadi buffer. Kalau saya menegur Pak Fatoni sakit hati. Kalau saya menegur bricknya Pak Fatoni, lebih tidak sakit hati. Kira-kira begitu. Jadi pembentuk atau pembuat Lego Builder adalah pemilik dari story-nya. Betul. Jadi kalau saya bercerita A, ya itu hak saya untuk bercerita. Ya. Yang paling menarik menurut saya adalah Lego ini membuat kita ingat terus terhadap apa yang diajarkan. Jadi itu yang paling menarik, seperti yang Pak Fatoni ada awal bilang tadi, orang masih ingat setelah sekian tahun, dan memori itu menancap di dalam benak kita.
Ya, apalagi sekarang ada handphone, di mana bisa difoto, iya. macam, sehingga sering-sering kita bisa mengingatkan kembali anak buah kita, ini loh mimpi kita setahun yang lalu harus kita lakukan gitu ya. Jadi hal itu akan mendorong kita untuk lebih mau bekerja lebih keras, mempunyai kultur budaya kerja yang lebih baik untuk setiap individu mau mencapai sukses mereka. Ketika diingatkan kembali pada saat kita bermain Lego itu, apa yang kita janjikan buat diri kita sendiri. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Mitra bisnis, kita sudah tahu secara menyeluruh bagaimana sebuah Lego Serious Play Session itu berlangsung. Nah, ini Pak Hasan, mumpung mendekati akhir tahun, ya, silakan teman-teman yang membutuhkan sebuah training yang 3 dimensi, sebuah meeting yang akan sangat menyenangkan, segera kontak teman-teman di marketing BWI supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci. Gitu ya Pak Hasan ya? Ya, bisa kontak 081 123 123 123 dan mohon tanya bila kami ingin mengundang BWI untuk sesi Lego Serious Play kira-kira seperti apa, dan bisa diskusi di sana dengan tim konsultan kami supaya bisa mendapatkan sesi yang cocok dan tepat. Yes, oke. Jadi itu teman-teman, terima kasih untuk sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan, semoga bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu untuk Anda. Oke.